Apakah bisnis lo sekarang lagi mentok gitu-gitu aja? Udah ngerasa ngelakuin banyak cara, tapi kok bisnis susah berkembang ya? Atau pengen memulai usaha tapi takut gagal? Modal ada, ide ada, tapi kok masih belum siap ya kayaknya? Gak usah khawatir bro, di sini kita bakal bongkar strategi bisnis orang Cina. Banyak orang buka bisnis karena ikut-ikutan tren tanpa paham caranya gimana. Akhirnya bisnis jalan di tempat atau malah bangkrut. Beda cerita sama orang Cina, mereka punya strategi bisnis yang udah terbukti bikin sukses. Mulai dari cara kelola modal, bangun jaringan, sampai gimana mereka mikirin usaha buat jangka panjang. Gak heran sih, di mana-mana bisnis orang Cina itu selalu eksis dan berkembang. Mau tahu rahasianya apa? Well, gue bakal spill 8 strategi bisnis orang Cina yang bisa bikin lo cuan gede dan sukses lebih cepat. Dengerin sampai habis ya, karena ini ilmu yang gak diajarin di sekolah, tapi bisa ngerubah cara lo ngejalanin bisnis. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. 8 strategi bisnis orang Cina Tionghoa yang bisa bikin usaha makin sukses. Yang pertama, ke Xiaolita. Ambil untung kecil, jual banyak. Ke Xiaolita itu strategi bisnis orang Cina Tionghoa yang udah terbukti bikin mereka sukses. Artinya simple, yaitu ambil untung kecil tapi jual dalam jumlah besar. Nah, kalau kita perhatiin nih, kebanyakan toko atau bisnis orang Cina di Indonesia jarang kasih harga mahal banget, tapi mereka selalu ramai pembeli. Itu karena mereka lebih memilih jual banyak dengan untung tipis daripada jual sedikit tapi ambil untung gede. Triknya adalah mereka bikin harga jadi lebih murah dari kompetitor, biar orang-orang jadi langganan terus. Contoh gampangnya gini, coba deh perhatiin toko grosiran atau warung kelontong milik orang Cina. Harga mereka kan sering lebih murah dikit ya dibanding minimarket atau warung sebelah. Kalau pengusaha biasa bakal mikir tuh, aduh enggak deh, untungnya kecil banget. Tapi orang Cina malah mikir sebaliknya, untung sedikit nggak apa-apa, yang penting jualnya dalam jumlah yang banyak. Coba bayangin deh, kalau dalam sehari mereka bisa jual ratusan atau ribuan barang, meskipun untungnya cuma recehan per barang. Nah, kalau dikali jumlah penjualan yang gila-gilaan, hasil akhirnya bisa lebih banyak dibanding yang jual mahal tapi sepi pembeli. Makanya nggak heran ya, bisnis mereka selalu hidup, nggak gampang bangkrut, dan makin lama makin gede. Misalnya nih, ada 2 pedagang jual air mineral yang harga pokoknya let's say Rp2.500 per botol. Ini hanya contoh aja ya. Nah, pedagang biasa jual 5.000 per botol. Untungnya kan jadi 2.500 ya, dan jualnya nggak sampai 50 botol sehari. Sedangkan pedagang Cina jual 3.500, untungnya cuma Rp1.000 aja, tapi sehari bisa jual 300 botol. Yang satu untungnya gede tapi jualan dikit, dan yang satu lagi untung kecil tapi jualnya banyak. Hasilnya gimana? Ya tentu aja yang jual murah justru cuan lebih banyak dan dagangannya laris manis. Kalau lo mau pakai strategi ini, caranya simple bro. Lo cari produk yang banyak dicari orang, terus pastiin harga lo lebih murah dikit dari pesaing, tapi tetap ngasih kualitas dan pelayanan yang bagus. Jangan takut ambil untung tipis ya, asal lo bisa jualan dalam jumlah besar. Contohnya nih, kalau buka usaha makanan, mending jual harganya sedikit lebih murah biar pelanggan balik terus, daripada sekali jualan harganya mahal tapi bikin orang kapok buat beli. Intinya makin banyak transaksi, makin gede cuannya. Tantangan dari strategi ini adalah lo harus sabar dan konsisten. Gak bisa berharap kaya dalam semalam, tapi kalau lo tekun, lama-lama bisnis lo bakal meledak sendiri. Kuncinya ada di loyalitas pelanggan. Begitu orang percaya kalau harga lo selalu paling murah, mereka bakal balik terus, bahkan bisa ngajak teman-temannya buat beli di tempat lo. Dari situ, bisnis lo bakal berkembang lebih cepat dibanding model bisnis yang ngandelin untung gede tapi pembeli dikit. Walaupun untungnya dikit, tapi kalau dikali dengan jumlah yang banyak, hasilnya ya cuan gede. Sedikit demi sedikit, kalau banyak ya jadi bukit. Setuju nggak bro? Yang kedua, kuansi. Bangun relasi yang kuat. Kuansi itu strategi bisnis orang Cina Tionghoa yang bikin mereka bisa cepet kaya dan sukses. Simpelnya tuh gini, kuansi itu tentang membangun relasi yang kuat sama orang-orang yang bisa bantu bisnis maju.
Buat orang Cina, koneksi itu lebih berharga dari sekedar uang. Makanya mereka selalu jaga hubungan baik sama supplier, pelanggan, bahkan kompetitor. Soalnya dalam bisnis, siapa yang lo kenal seringkali lebih penting daripada apa yang lo jual. Kalau lo perhatiin nih, banyak pebisnis Cina yang kalau ketemu orang baru nggak langsung ngomongin duit atau dagangan. Mereka lebih fokus bangun hubungan dulu. Misalnya nih, kayak makan bareng, ngobrol santai, atau kasih bantuan kecil tanpa minta imbalan. Nah, pas saatnya udah butuh bantuan, mereka tinggal angkat telepon dan orang-orang yang udah punya guangsi sama mereka bakal siap nolongin. Inilah kenapa bisnis mereka bisa lancar, dapat harga murah dari supplier, atau dapat info bisnis yang nggak semua orang tahu. Kalau lo mau mulai pakai strategi ini, langkah pertama adalah rajin kenalan dan jaga hubungan baik. Jangan cuma cari orang pas butuh doang, tapi mulai duluan dengan kasih sesuatu, entah itu bantuan, ilmu, atau sekedar perhatian. Misalnya nih, kalau lo bisnis kuliner, deketin supplier biar dikasih harga miring, atau bahan baku berkualitas lebih dulu. Atau kalau lo bisnis online, sering-sering nongkrong sama orang yang ngerti digital marketing, biar lo bisa dapet tips atau kesempatan buat kerjasama. Yang penting dalam guangxi itu, hubungan harus tulus. Jangan cuma numpang untung atau manfaatin orang. Makanya orang Cina itu kalau bangun relasi nggak setengah-setengah. Mereka sering ngajak makan, kasih hadiah kecil, atau bantuan tanpa diminta. Karena mereka tahu, suatu hari nanti hubungan itu bisa jadi aset paling berharga buat bisnis mereka. Lo pernah punya pengalaman soal guangxi? Kalau ada, komen ya. Yang ketiga, Pilpamen Chupachan. Gak takut lambat, yang penting bergerak. Pilpamen Chupachan itu prinsip orang Cina Tionghoa yang artinya kurang lebih kayak gini. Gak takut lambat, yang penting gerak terus. Buat mereka, sukses itu soal terus jalan ke depan, meskipun pelan. Yang penting gak diem di tempat. Ini beda banget sama orang yang nunggu momen yang tepat gitu loh, tapi malah gak mulai-mulai. Orang Cina percaya kalau mereka mulai jalan, sekecil apapun langkahnya, lama-lama bakal sampai di tujuan. Coba perhatiin deh, banyak pengusaha Tionghoa di Indonesia, mereka gak langsung buka bisnis gede. Mereka mulai dari toko kecil, warung, atau bahkan jualan di pinggir jalan. Pelan-pelan mereka nabung, muter modalnya, dan akhirnya bisnisnya makin gede. Yang penting mereka nggak berhenti, karena mereka tahu bisnis itu bukan soal siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang paling tahan lama dan terus berkembang. Kalau lo mau mulai strategi ini, intinya adalah mulai aja dulu. Jangan kebanyakan mikir atau takut gagal. Misalnya lo pengen bisnis online, ya langsung jualan aja, walaupun cuma jadi reseller atau dropshipper. Dari situ lo bisa belajar nih, dapetin pengalaman, dan pelan-pelan naikin level bisnis lo. Yang bahaya itu kalau lo kebanyakan teori, kebanyakan takut, akhirnya kan nggak jalan-jalan ya. Nah, orang Cina juga nggak malu mulai dari bawah. Mereka nggak gengsi kalau harus dagang kecil-kecilan dulu, karena mereka percaya proses. Yang penting setiap hari ada progres, ada yang diperbaiki, ada yang dipelajari. Makanya mereka bisa kuat di bisnis, nggak gampang nyerah, nggak gampang putus asa, dan selalu cari cara buat maju. Jadi jangan takut mulai ya bro, jangan tunggu modal gede dulu, atau nunggu semuanya sempurna dulu. Mulai aja dari yang kecil, jalan terus, dan jangan berhenti. Karena yang bikin orang gagal itu bukan lambat, tapi nggak jalan sama sekali. Gimana bro, udah siap melangkah belum? Yang keempat, Xianjin Wei Wang, Cash is King. Xianjin Wei Wang atau Cash is King, ini prinsip bisnis yang dipegang teguh sama orang Cina Tionghoa. Intinya mereka percaya tuh kalau duit tunai itu alias cash lebih berharga daripada aset lain. Kenapa kayak gitu? Well, karena cash itu liquid alias bisa langsung dipakai kapan aja buat belanja stok, ekspansi bisnis, atau bahkan nyelamatin usaha kalau ada krisis. Makanya banyak pengusaha Tionghoa lebih suka transaksi tunai daripada kredit atau hutang. Mereka nggak mau ribet sama bunga atau cicilan yang bisa menghambat pertumbuhan bisnis. Coba perhatiin deh, banyak toko milik orang Cina yang lebih suka bayar supplier cash daripada ngutang. Bahkan mereka sering kasih diskon ke pelanggan yang bayar tunai.
Ini strategi biar arus kas mereka lancar dan nggak kejebak hutang. Dengan pegang cash lebih banyak, mereka bisa gerak cepat pas ada peluang bisnis baru. Misalnya nih, kalau ada barang murah yang bisa dijual lagi dengan untung gede, mereka bisa beli langsung tanpa harus cari pinjaman dulu. Kalau mau mulai pakai strategi ini, pertama-tama lo harus jaga cash flow bisnis lo tetap positif. Artinya gimana? Jadi gini, pastiin lebih banyak duit masuk daripada keluar. Jangan kebanyakan gaya atau boros di awal. Misalnya langsung nyewa ruko mahal atau beli barang mewah buat pamer dari keuntungan bisnis yang baru merintis. Mending duitnya diputar lagi buat stok barang, marketing, atau ekspansi usaha. Orang Cina itu irit di awal, bukan berarti pelit ya, tapi mereka tahu bahwa duit yang dipakai buat berkembang itu jauh lebih berharga daripada sekedar gaya. Jadi coba mulai deh belajar manajemen cash flow yang benar. Pegang prinsip bahwa cash lebih berharga daripada sekedar aset yang nggak bisa langsung dicairin. Hindari hutang yang nggak perlu, putar terus modal, dan selalu siapin cadangan dana darurat. Dengan begitu, lo bisa gerak lebih fleksibel dalam bisnis dan nggak gampang tumbang kalau ada masalah. Setuju nggak bro? Yang kelima, CCCP, kenali diri dan pesaing. CCCP atau kenali diri dan pesaing ini salah satu strategi bisnis yang bikin orang Cina Tionghoa selalu unggul. Mereka tuh nggak asal jualan, tapi sebelum mulai bisnis, mereka udah ngulik duluan tuh kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, sekaligus nyari tahu kelemahan pesaing. Nggak kayak orang lain yang nekat terjun ke bisnis tanpa persiapan. Nah, orang Cina selalu punya strategi yang bikin bisnis mereka beda dan lebih menarik buat pelanggan. Misalnya nih, orang Cina mau buka toko sembako, mereka bakalan nyari tahu dulu apa kelebihan mereka. Mungkin mereka punya koneksi supplier yang lebih murah atau bisa kasih layanan delivery yang toko lain nggak punya. Terus mereka juga bakalan riset pesaing alias cek toko sebelah. Nyari tahu toko sebelah jual barang apa aja, harganya berapa, dan kenapa pelanggan pilih belanja di toko sebelah. Dari situ mereka bisa cari celah buat kasih sesuatu yang lebih atau beda dari toko sebelah. Misalnya kasih promo bundling atau sistem langganan biar pelanggan balik terus. Orang Cina juga paham kalau bisnis itu bukan cuma soal harga murah, tapi juga soal nilai tambah. Kalau lo sekedar banting harga nih, lo bakal perang sama banyak pesaing dan akhirnya untungnya tipis banget. Makanya mereka cari cara buat bikin bisnisnya lebih menarik, entah itu dari pelayanan yang lebih ramah, produk yang lebih lengkap, atau cara jualan yang lebih fleksibel. Contohnya nih, kalau pesaing cuma jualan offline, mereka bakalan jualan online juga, biar jangkauan pembeli jadi lebih luas. Kalau mau pakai strategi ini, pertama-tama lo harus kenali diri lo dulu, apa yang lo bisa, apa keunggulan lo dibanding orang lain. Terus mulai riset pesaing, gimana cara mereka jualan, apa kelemahan mereka. Nah dari situ lo bisa bikin strategi yang lebih kuat dan gak gampang dikalahin. Jangan takut belajar dari pesaing ya, tapi jangan juga asal nyontek tanpa modifikasi. Bikin sesuatu yang unik biar bisnis lo lebih menonjol. Gimana bro, udah siap kenali diri dan pesaing lo? Yang keenam, Duli Schedule, mandiri dan tidak terlalu bergantung sama orang lain. Duli Schedule atau mandiri dan gak terlalu bergantung sama orang lain, ini salah satu prinsip bisnis yang bikin orang Cina Tionghoa di Indonesia bisa sukses gila-gilaan. Mereka nggak nunggu bantuan orang lain buat maju, tapi justru nyari cara biar bisa berdiri sendiri. Makanya dari kecil mereka udah diajarin tuh buat kerja keras, belajar dagang, dan ngelola uang sendiri. Mereka sadar kalau terlalu bergantung sama orang lain, suatu saat bisa mereka dijatuhin atau diambil alih. Jadi mereka selalu berusaha tuh agar punya kontrol penuh atas bisnis mereka. Coba perhatiin deh, banyak pengusaha Cina yang dari awal udah mulai dari nol, entah itu jualan kecil-kecilan atau buka usaha sendiri tanpa modal dari bank atau pinjaman gede. Mereka lebih milih nabung sedikit demi sedikit buat ngembangin bisnis daripada harus minjem duit gede yang bisa bikin mereka ketergantungan sama utang. Contohnya gini, kalau ada yang mau buka toko kelontong, mereka bakal mulai dari warung kecil dulu, lalu berkembang jadi toko lebih besar. Bukan langsung buka supermarket dengan modal pinjaman gede yang bisa jadi beban di kemudian hari. Selain itu, mereka juga nggak mau terlalu bergantung sama satu supplier, satu pelanggan, atau satu sistem aja.
Mereka selalu punya alternatif biar kalau ada masalah nih, bisnisnya tetap jalan. Misalnya nih, kalau mereka punya bisnis impor, mereka bakal cari beberapa supplier dari negara berbeda. Jadi kalau satu supplier gagal kirim barang, mereka masih punya cadangan dari tempat lain. Ini yang bikin bisnis mereka lebih tahan banting dibanding yang lain. Yang ketujuh, Qin Lao Qi Fu, rajin bikin kaya. Qin Lao Qi Fu atau rajin bikin kaya, ini adalah prinsip yang udah mendarah daging di kalangan orang Cina Tionghoa. Mereka percaya tuh, kalau lo mau sukses dan kaya, lo harus rajin kerja, rajin belajar, dan rajin nyari peluang. Mereka nggak percaya sama jalan pintas yang instan, tapi lebih fokus ke usaha terus-menerus yang bakal ngasih hasil besar dalam jangka panjang. Makanya dari kecil mereka udah diajarin buat kerja keras, bahkan anak-anak mereka banyak yang bantu bisnis keluarga sejak dini. Coba perhatiin deh, banyak orang Cina yang punya toko buka dari subuh sampai malam, nggak ada kata capek. Bahkan kalau lo perhatiin nih, banyak dari mereka yang tetap kerja keras walaupun bisnisnya udah sukses. Bukan karena mereka pelit atau nggak mau menikmati hidup, tapi karena mereka tahu kalau bisnis itu harus terus dijaga biar makin berkembang. Contohnya gini, lo bisa lihat di pasar atau toko kelontong, pemiliknya selalu ada di tempat, ngecek barang, melayani pelanggan, bahkan ikut bersih-bersih. Mereka nggak malas-malasan atau cuma duduk santai nunggu duit masuk. Strategi ini juga bikin mereka selalu selangkah lebih maju dari pesaing. Karena rajin, mereka lebih cepat nangkap peluang yang orang lain mungkin abaikan. Misalnya nih, ada tren bisnis baru, mereka bakal langsung cari tahu, belajar, dan nyoba eksekusi lebih dulu sebelum orang lain kepikiran. Contoh lainnya nih, kalau ada pelanggan baru, mereka bakal rajin ngejaga hubungan baik biar pelanggan itu loyal dan terus belanja di tempat mereka. Rajin di sini bukan cuma soal fisik ya, tapi juga soal strategi dan konsistensi. Kalau mau pakai strategi ini, ya lo harus mulai dari kebiasaan kecil dulu. Bangun lebih pagi, kerja lebih giat, dan jangan malas belajar. Kalau punya usaha, pastiin lo beneran turun tangan buat ngejalanin, bukan cuma ngasih perintah ke orang lain. Jangan gampang nyerah kalau ada masalah, tapi cari cara buat ngatasinnya. Yang penting adalah disiplin dan konsisten. Karena rajin doang nggak cukup ya, kalau lo nggak konsisten dalam bisnis. Yang kedelapan, Renmai Cishi Qianmai. Jaringan adalah aliran uang. Renmai Cishi Qianmai atau jaringan adalah aliran uang. Ini prinsip bisnis yang dipegang erat sama orang Cina Tionghoa. Buat mereka, bisnis itu bukan cuma soal jualan barang atau jasa, tapi juga soal relasi. Semakin luas jaringan lo, semakin gampang lo dapat peluang cuan. Orang Cina paham banget nih, kalau kenal orang yang tepat bisa bikin bisnis lancar, dapat supplier murah, dapat pelanggan loyal, bahkan bisa dapat investor kalau mau ekspansi. Makanya mereka selalu jaga hubungan baik sama siapapun, dari supplier, pelanggan, sampai kompetitor. Lo pasti sering lihat kan kalau orang Cina tuh sering nongkrong bareng, ngobrol santai sambil makan, tapi sebenarnya mereka lagi bangun koneksi. Mereka nggak sekedar jualan ke orang asing, tapi ngebangun hubungan jangka panjang. Misalnya nih, kalau lo punya toko elektronik, dan lo kenal orang yang sering butuh gadget buat kantornya, lo bisa jadi supplier tetapnya. Bahkan kalau dia punya temen yang butuh barang yang sama, dia bakal rekomendasiin lo. Dari satu orang, lo bisa dapat banyak pelanggan baru. Keren banget kan? Kalau mau pakai strategi ini, lo bisa mulai dengan kenalan sama banyak orang di bidang lo saat ini. Ikut komunitas, datengin acara networking, atau bahkan sekedar ngobrol sama orang-orang di sekitar. Jangan pelit buat berbagi info atau nolong orang. Karena makin banyak lo bantu, makin banyak orang yang inget sama lo dan bisnis lo. Orang Cina tuh jago banget dengan sistem lo untung, gua untung. Jadi mereka nggak segan tuh buat kasih rekomendasi atau bantuin temennya biar dapet deal bagus. Orang Cina juga ngerti banget pentingnya kepercayaan dalam bisnis. Sekali lo dipercaya, pelanggan bakal balik lagi dan lagi. Makanya mereka selalu jaga nama baik dan lebih milih untung dikit tapi pelanggan setia beli di tempatnya daripada untung gede tapi cuma dibeli sekali doang. Well, itulah 8 strategi bisnis orang Cina Tionghoa. Apakah lo ada tambahan tentang strategi bisnis orang Cina Tionghoa? Kalau ada, share ya. Lo punya pendapat lain soal topik ini? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat, dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.